mengenai Ade Armando. Ada dua pertanyaan nih Pak, buat Ade Armando. Ya, mengalami hal seperti ini, tersirat di pikiran saya ada dua pertanyaan. Kenapa Ade Armando dipukuli oleh pendemo? Ya, mungkin begini ya, pendemo sepertinya iri hati nih, karena cuma Ade Armando aja yang punya logika nih. Sementara mereka tidak berlogika. Silakan, Pak, Saya mau tambahkan sedikit Pak Santiamer. Ya. KC dipukul polisi, sedangkan Ade Armando diselamatkan polisi. Waduh, ini ada kontradiksi ya. Kok di sana dipukul polisi yang berpangkat, Ade Armando diselamatkan oleh polisi bawahan. Waduh, nah ini. Wah, mau ketawa, takut dosa ini Pak Santiamer. Iya, terus saya takut ya, takut berdosa mau ketawa. Atau takut ditangkap. Ada lagi. Takut di DPO. Ini tadi tidak sengaja saya melihat ada berita. Di beritanya itu ada tanggapan dari Bapak Wakil Presiden bahwa peristiwa Ade Armando bukan masalah agama. Waduh, sedangkan jelas-jelas di videonya kata-kata yang ada soal agama. Wah, ini gimana ini Maruf Amin ini ada telinga, ada mata atau gimana ini? Atau bukan, dia lempar batu sembunyi tangan. Bukan begitu. Makanya saya bilang saya takut dosa mau dibilangin bahwa dianya TOL. Udah tahu. Iya kan begini. Ceritanya di fakta kenyataan yang terjadi demikian. Kok kenapa beri komentarnya yang demikian? Wah, ini rasanya nggak masuk di akal ini. Seorang wakil presiden kok begitu. Demikian yang saya mau katakan. Dan ini selanjutnya, ini ada, mana ini? Sepertinya ada Bung Beta, tapi tolong dicek dulu betul atau yang lain. Silakan dilanjut. Ya. Sebentar, suara kebenarannya Bung Beta dulu. Ini udah jauh-jauh dia nih. Silakan Bung Beta. Bung Beta, silakan Pak. Oke. Shalom. Shalom. Shalom Bapak-Bapak, Pak Santiamer. Shalom Bapak. Saya turut bersimpati atas kejadian yang menimpa Ade Armando ya. Iya, kasihan ya. Saya cuma mau bilang gini nih Pak, mengenai Ade Armando. Ada dua pertanyaan nih Pak, buat Ade Armando. Ya, mengalami hal seperti ini, tersirat di pikiran saya ada dua pertanyaan. Kenapa Ade Armando dipukuli oleh pendemo? Ya, mungkin begini ya, pendemo sepertinya iri hati nih, karena cuma Ade Armando aja yang punya logika nih. Sementara mereka tidak berlogika. Ya, itu yang pertama. Yang kedua jadi pertanyaan lagi nih. Apakah ini jawab dari doanya Pak Saifuddin Ibrahim untuk Ade Armando bahwa 300 ayat kekerasan di Quran itu harus dihapuskan? Apakah itu ya? Ya. Nah, kalau dari sisi pendemonya nih Pak, ini kan gerakan massa yang memang di belakangnya ini kadrun ya. Bisa jadi Maruf Amin, Yusuf Kalla, Anies Baswedan, langsung atau tidak langsung. Ya. Nah, sekarang harus dilihat nih, ini belum jadi negara khilafah nih Pak. Bagaimana nanti jadi negara khilafah ya, Syria beneran Indonesia, Indonistan. Ya. Mahasiswanya juga mahasiswa apa? Mahasiswa ya, bukan mahasiswa ya Pak. Mahasiswa. Jadi yang mahasiswa beneran pasti juga marah tuh pasti. Sialan nih, nama gua dicatat gara-gara demo bayaran ya. Ini semuanya di belakangnya pasti ada pemain besar nih Pak. Betul.
Setuju. Pasti ada pemain besar. Ya mata kita ya tertuju kepada JK aja dulu karena dia memang master of masternya khilafah di Indonesia deh. Ya. Anak buahnya sekarang mungkin yang lebih aktif di bawah, tapi dia di eksekutif ruangannya dia itu Pak yang ngelit. Jadi harus ditanya lagi nih JK nih. Selalu udah kalau ada yang begini-begini JK deh. Yusuf Kala harus ditanya. Ya. Polri adem ayem aja saya lihat. Ya, adem ayem aja. Semua dapat duit sih Pak. Pasti dapat duit semua. Nah anggarannya jangan-jangan dipakai dari anggaran DKI lagi oleh si Anies dikucurkan kan? Yang gagal formula ya. Iya. Duitnya dialihkan ke situ. Ya. Jadi semua kita harus melihat bahwa ini khilafah, ini gerakan khilafah ini. Salah satu gerakan khilafah nih untuk mengacaukan Indonesia. Mungkin itu aja Pak Santiamer so far. Ya. Jadi negara khilafah, preview. Oh iya, saya udah bilang ke teman-teman kalau Indonesia ini udah NII, Negara Islam Indonesia. Ini sudah NII. Cuman masalah labelnya aja belum diganti, bungkusnya masih NKRI. Tapi Tidak dalamnya pasang udah gitu ya. Iya. Iya, kita urut semuanya. Percaya nggak percaya? Dari masalah pengadilan MKC, Yusuf Waloni, ya, Yahya Waloni. Ya, itu kan udah pengadilan agama, Pak. Iya. Ya kan? Walaupun bukan ayat agama yang dipakai, tapi keyakinan mereka yang menentukan keadilan ini harus seperti itu. Bukan keadilan yang seutuhnya, Pak. Keadilan menurut keyakinan mereka. Artinya apa? Ya udah khilafah. Udah khilafah. Perilakunya sudah khilafah semua. Ya. Ya udahlah. Saya nggak tahu lagi 2024 nih. Ya kan? Ini tinggal bungkusnya aja berganti, Pak. Ini udah negara Islam Indonesia. Suka nggak suka. Bagaimana gereja-gereja ditutup. Ya kan? Yang ditutup kenapa alasannya? Karena mengganggu umat Islam di sekitarnya. Loh, yang beribadah siapa, yang terganggu siapa? Kita lima kali didengarkan suara mereka tiap hari, santai aja tuh. Ini otaknya di mana sih mereka melihatnya? Ya karena mereka udah melihat dari sisi keyakinan, Pak. Keyakinan mereka yang didengung-dengungkan yang harus diutamakan. Ya artinya apa? Udah negara Islam ini. Kok masih kita belum sadar sih? Ini udah negara Islam Indonesia, bukan negara Republik Indonesia lagi. Ciri-cirinya sudah banyak lah, pengadilan agama, bank syariah, pegadaian syariah, semua ini kan sudah ada semua itu gitu. Sudah, itu pelengkap aja tuh Pak, itu pelengkap Pak. Tapi perilaku utamanya kan udah perilaku agama Islam. Nanti polisi syariah. Pak Santiamer, saya tambahkan dikit ya. Silakan Pak Robert. Komentar daripada Amin Ma'ruf, Wakil Presiden, ini menandakan bahwa mereka selalu memantau seluruh kejadian. Nah, dia menyatakan bahwa ya ini bukan karena Islam. Saya yakin ini secara politik dia juga ingin menghimbau karena saya tahu banyak juga Islam-Islam tentunya yang sudah intelek sebagaimana yang sering dikemukakan oleh Pak Suara Kebenaran bahwa mereka yang tidak sekolah pesantren itu tentunya pakai logika. Nah, dalam tujuan ini Ma'ruf Amin tidak ingin Islam-Islam yang intelek ini berbenturan paham dengan radikal. Itu kalau menurut pandangan saya secara politik. Dan di sini kita justru melihat bahwa mereka memantau semua kejadian. Kenapa Ma'ruf Amin tidak pernah memberikan statement kepada kejadian MKC yang diberi makan kotorannya si Jenderal Bonaparte. Jadi kita di sini kan kita melihat bahwa nggak mungkin mereka tidak tahu. Ma'ruf Amin, Jokowi. Jadi kalau yang begini cepat mereka merespons karena ini memang ada intrik-intrik politik juga di dalamnya. Jangan sampai ya Islam yang intelektual ini ngamuk kepada mereka. Karena ya kita semua yakin bahwa MUI ini banyak sekali sarang-sarang teroris di dalamnya. Dan pentolan MUI itu siapa? Jadi kan kita tidak bisa dikelabui dengan statement-statement yang tidak bisa
dicerna oleh orang-orang bodoh bahwa ya ini bukan orang Islam. Tujuannya sebenarnya bagi saya supaya jangan sampai Islam yang intelek, yang pakai nalar, sebagaimana penyampaian dari Ade Armando, logika. Dan disinilah logika mungkin sekarang untuk mengevaluasi apakah benar yang kita yakini ini menuju kepada agama yang membawa damai. Jadi mungkin itu adalah suatu blessing in disguise lah, supaya mereka juga yang intelek. Saya yakin banyak orang-orang Muslim yang intelek yang melihat kejadian-kejadian ini nggak mungkin bisa berlanjut dalam suatu negara. Itu saja Pak. Kalau tidak ya kita sudah yakin bagaimana kehancuran Syria dan negara-negara Timur Tengah yang disebabkan oleh radikal Muslim. Itulah tambahan Pak. Terima kasih. Oke, Iya. Pak Paul, Thank you, silakan, Pak Robert.